أنا العبد الذي كسب الذنوب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Sahabat pillah dimanapun berada yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah Ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Mulakhos fi Syarhi Kitab Tauhid. Yang mana kitab Al-Mulakhos ini merupakan karya Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan Hafidhullah Ta'ala, yang merupakan syarah dari kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah Ta'ala. Alhamdulillah pada pertemuan lalu kita telah menjelaskan secara ringkas, secara singkat tentang kehidupan beliau rahimahullah ta'ala, yaitu kehidupan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Maka pada pertemuan kali ini kita langsung masuk pada awal pembahasan dari kitab Tauhid ini. Qala musannif rahimahullah ta'ala, kitab Tauhid ay hada kitab Tauhid. Adapun ini kitab yaitu menjelaskan tentang tauhid. Nah, pada pembahasan awal ini beliau musannif rahimahullah ta'ala membawakan ayat, yaitu surat Ad-Dariyat ya, ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku menciptakan al-jinna pada jin, wal insa dan manusia, illa kecuali liya'buduni, untuk beribadah kepadanya, untuk beribadah kepadaku. Kemudian pensyarah dari kitab ini memberikan penjelasan. Maudu'u hadal kitabi, ya. Maudu'u, judul atau tema dari kitab ini, kata beliau, bayanut tauhidi, merupakan penjelasan tauhid. Alladzi aujabahu Allahu, yang Allah mewajibkannya, ala ibadihi, terhadap hamba-hambanya. Jadi merupakan penjelasan tauhid yang Allah mewajibkan tauhid itu kepada hamba-hambanya, ya, mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk apa? Untuk bertauhid. Wa khalaqahum, wa khalaqa, dan dia Allah telah menciptakan hum, pada mereka. Mereka di sini siapa? Yaitu sebagaimana ayat di sini, yaitu jin dan manusia. Jadi Allah telah menciptakan jin dan manusia li ajlihi, kata beliau, li ajlihi, untuk tujuan itu, untuk tujuan ibadah, untuk tujuan tauhid. Kemudian selanjutnya wabayanu, dan sebagai penjelasan ma, terhadap apa-apa yunafihi, ya, yang menafikan atau yang membatalkan, ya, yang membatalkan ibadah, minasyirkil akbari, dari perbuatan syirik akbar. Jadi di sini menjelaskan tentang tauhid, kemudian menjelaskan juga tentang pembatalnya yang merupakan dari perbuatan syirik yang besar. Kemudian auyun nafi, ya, atau yang membatalkan, ya, yang membatalkan atau yang menafikan kamalahu, kesempurnaannya ibadah. Jadi di sini di kitab ini beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan pembatal-pembatal
dari kesempurnaan ibadah al-wajiba, ya, ibadah yang wajib, awil mustahabbi, atau ibadah yang sunnah, minasyirki, ya, minasyirkil asghari, dari kesyirikan yang kecil, wal bid'ah, dan kebidahan. Jadi ini tema yang ada dalam Kitabut Tauhid, itu menjelaskan tentang tauhid, itu kewajiban manusia untuk bertauhid, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian penjelasan bagaimana pembatal-pembatal ibadah tersebut, ya, dari perbuatan-perbuatan syirik yang besar, kemudian pembatal-pembatal kesempurnaan dari ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah karena perbuatan syirik yang kecil dan kebid'ahan. Nah, ini tema yang ada di dalam kitab ini. Kemudian selanjutnya wa makna kitabin, wa makna, dan adapun makna kitabun, ya, kata kitabun, ya, masdaru, ya, merupakan masdar, ya. Masdar itu apa? Kata asal, ya. Masdar dari kataba, ya, dari kata kataba. Sini ada yang pernah belajar tasrif, ya, kataba yaktubu kitaban atau kitabatan, ya, bahwa katibun wadaka maktubun uktub la taktub, kemudian maktabun gitu kan. Dimulakan masdar dari apa? Dari kataba, ya, kataba fiil madi. Jadi kataba yaktubu kitaban atau kitabatan. Jadi kata beliau, kitabun merupakan masdar dari kataba, ya, bimakna jam'in, dengan makna mengumpulkan. Seperti kata beliau di sini, wal kitabatu bil qalami, wal kitabatu bil qalami, ya, dan menulis bil qalami dengan pena. Ya. Ini artinya apa? Jam'ul hurufi, ya, jam'ul hurufi wal kalimati, berarti mengumpulkan huruf-huruf, ya, huruf-huruf dan kata-kata. Nah, ini yang maksud wal kitabu bil qalami. Ini dari sisi bahasa, ya. Kitabun adalah masdar. Kemudian wat tauhidu, dan adapun kata tauhid ini juga masdar dari wahada, ya, wahada, ha pakai ha. Wahada. Wahadahu, ya. Wahadahu artinya satu, ya. Ai ja'alahu wahidan, yaitu menjadikannya satu, menjadikannya tunggal. Wal muradu bihi huna, wal muradu, dan adapun yang dimaksud atau yang diinginkan bihi, ya, dengan kata wahidan, ya, yaitu satu, yaitu ifradullahi azza wa jalla, itu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ifradullahi azza wa jalla. Dalam hal apa? Bil ibadati, dalam beribadah. Jadi ini maksud dengan at-tauhid, ya. At-tauhid adalah masdar dari wahadah, ya, yaitu satu. Maksudnya adalah menjadikan satu. Adapun tujuannya adalah ifradullahi azza wa jalla, itu mengesahkan Allah, ya, azza wa jalla bil ibadati, dalam beribadah. Kemudian selanjutnya wa khalaqtu,
Khalaqtu, dan telah menciptakan siapa aku. Ya. Jadi aku telah menciptakan. Di sini bila menyebutkan al-khalqu huwa ibda'u syai'. Yaitu menciptakan atau mengadakan sesuatu min ghairi aslin. Ya, min ghairi aslin, tanpa asal. Ya. Jadi sesuatu yang tidak ada diadakan. Ini maksud khalaqtu. Ya, khalaqtu, aku telah menciptakan. Maksudnya ibda'u syai'. Ya, memulai suatu atau mengadakan sesuatu min ghairi aslin, yang tanpa asalnya, tanpa ada asalnya, gitu ya. Di sesuatu yang sama sekali tidak ada jadi ada. Walah tidain, dan tidak pula meniru. Jadi menciptakan sesuatu yang belum ada jadi ada tanpa meniru, ya, meniru siapapun. Ya, ini yang dimaksud dengan khalaqtu. Ya. Khalaqtu adalah dari, ya, dia fi'il madi, ya. Khalaqa, ya, khalaqa. Kemudian liya'buduni, agar beribadah kepadaku. Al ibadatu fil lughati, ibadah di dalam bahasa adalah atadallalu, ya, wal khudu', itu ketundukan, ya, ketundukan dan kerendahan hati. Ini menurut bahasa. Jadi ibadah adalah ketundukan dan kerendahan hati. Kemudian wasyar'an, dan adapun menurut syariat merupakan ismun, ya, nama jami'un, yang mencakup lima, terhadap apa-apa yuhibbuhullahu, yang Allah cintai, yang Allah sukai, wa yardahu, dan Allah ridhoi, minal aqwali, ya, dari perkataan-perkataan, dari ucapan-ucapan, wal a'mali, dan perbuatan-perbuatan, al-zahirati, yang tampak, atau yang kelihatan, yang secara zahir, wal batinati, dan yang tersembunyi. Ini menurut syar'i. Jadi kalau menurut bahasa ada ketundukan dan kerendahan hati, itu ibadah. Artinya tunduk kepada Allah dengan serendah-rendahnya, ya. Dan adapun yang dimaksud dengan syar'i adalah nama yang mencakup terhadap apa-apa yang dicintai Allah, yang disukai Allah, yang diridai Allah, baik itu berupa ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan, ya, secara zahir maupun secara batin, yang tampak atau yang tidak tampak. Ini yang dimaksud liya'buduni. Kemudian wal ma'nal izmaliyu lil ayati. Adapun makna secara global, ya, dari ayat tersebut, anallaha ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala ahbara, ya, ahbara telah mengabarkan anahu, bahwasannya dia ma khalaqa, tidaklah, ya, menciptakan al-insa pada manusia, wal jinna, dan jin, illa, kecuali li ibadatihi, kecuali tujuannya untuk beribadah kepadanya. Fahiya bayanun, ya, dan itu merupakan, atau ayat tersebut merupakan bayan, merupakan penjelasan lil hikmati, ya, terhadap hikmah fi khalqihim, hikmah di dalam penciptaan mereka, dalam penciptaan jin dan manusia.
falam yurid, ya, falam yurid, maka tidak menginginkan siapa Allah minhum dari mereka. Allah tidak menginginkan dari mereka ma turidu, apa-apa yang diinginkan as-sadatu oleh tuan, ya, oleh tuan, min abidiha dari budak-budaknya, minal i'anati dari pertolongan, lahum pada mereka, birizki, ya, dengan rizki, wal at'ami dan makanan. Jadi maksudnya Allah tidak membutuhkan terhadap makhluknya sebagaimana tuan-tuan, ya, membutuhkan terhadap budak-budaknya, terhadap abidnya, ya, dari pertolongan untuk ini untuk itu, ya, atau mencarikan apa, rezeki, kemudian makanan, ya. Wa innama, dan akan tetapi, arada, Allah menginginkan al-maslahata lahum, kemaslahatan bagi mereka, kemaslahatan bagi makhluknya. Wa munasabatu, ya, wa munasabatul ayati lil babi, dan adapun kesesuaian ayat lil babi, ya, pada bab, ya, pada bab ini, yaitu ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, annaha, sesungguhnya ayat tersebut, tadullu, merupakan dalil ala wujubit tauhidi, ya, terhadap diwajibkannya bertauhid. Alladzi, yang huwa ifradullahi, adalah mengesahkan Allah, ya, subhanahu wa ta'ala, bil ibadati, di dalam beribadah. Li'annahu, karena sesungguhnya dia Allah, ma khalaqal jinna, tidaklah menciptakan jin, wal insa, dan manusia, illa, kecuali, li ajli dzalika, kecuali tujuannya untuk itu, yakni untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, ma yustafadu minal ayati, apa yang dapat diambil dari ayat tersebut. Di sini beliau memberikan beberapa poin, ya, apa yang bisa diambil dari ayat tersebut. Al-awal, yang pertama, wujubu ifradillahi bil ibadati ala jami'is saqalaini, wajibnya mengesahkan Allah bil ibadati, di dalam beribadah, ala jami'is saqalaini, atas dua makhluk yang berat. Siapa makhluk yang berat ini? Dua makhluk yang berat ini, al-jinni wal insi, yaitu jin dan manusia. Ini yang pertama, ya, yang dapat diambil dari ayat ini. Kemudian asani, yang kedua, bayanul hikmati, merupakan penjelasan hikmah, min khalqil jinni wal insi, merupakan penjelasan hikmah diciptakannya jin dan manusia, ya, itu hikmahnya adalah untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian as-salis, yang ketiga, anal khaliqa, bahwasannya sang pencipta, walladhi, dia adalah Allah, ya, alladhi, yang yastahiqu, yang berhak, al-ibadata, ya, al-ibadata, terhadap peribadahan, duna ghairihi, ya, duna ghairihi, tanpa selainnya,
mimman, dari siapa saja yang la yakhluqu, tidak menciptakan. Jadi Allah lah yang berhak untuk mendapatkan penyembahan, untuk mendapatkan peribadahan, ya. Bukan selainnya yang tidak menciptakan. Fa fi hada, maka pada hal ini radun, ya, merupakan bantahan ala ubadil asnami, terhadap para penyembah apa? Penyembah berhala. Bagaimana mungkin berhala disembah? Bagaimana mungkin kita meminta kepada berhala, berdoa kepada berhala, sementara berhala tersebut tidak menciptakan kita? Tidak ada haknya. Yang ada haknya diibadahi, yang ada haknya untuk disembah, yang ada haknya untuk kita memohon kepadanya adalah yang menciptakan kita, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ar-Rabi'u, bayanu ghinallahi Subhanahu wa ta'ala, merupakan penjelasan, ya, penjelasan tentang kayanya Allah Subhanahu wa ta'ala an khalqihi, dari makhluknya. Allah maha kaya dari makhluknya. Wa hajatul khalqi ilaihi, dan yang membutuhkan, ya, yang membutuhkan itu adalah makhluk kepada Allah, ya. Bukan Allah kepada makhluk, ya. Jadi manusia, ya, jin disuruh beribadah kepada Allah bukan karena Allah butuh kepada makhluknya, tapi justru makhluk itu sendiri yang butuh kepada Allah. Karena ibadah itu sendiri adalah kemaslahatannya untuk makhluk, bukan untuk Allah. Sekalipun seluruh penduduk bumi, ya, penduduk langit dan bumi, atau jin, seluruh jin dan manusia kufur semuanya, kafir semuanya, tidak beribadah kepada Allah, tidak akan mengurangi keagungan dan kemuliaan Allah sebagai pencipta. Jadi ibadah itu adalah yang butuh manusia dan jin, bukan Allah. Li'annahu, karena sesungguhnya dia Allah, wal khaliqu, dia itu adalah yang pencipta, ya, sang pencipta. Wahum mahlukuna, dan adapun mereka adalah sebagai makhluk, sebagai yang diciptakan. Kemudian al-khamisu isbatul hikmati fi af'alillahi subhanahu. Yang kelima yaitu penetapan atau penegasan tentang hikmah di dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sahabat billah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, cukup sampai di sini. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.